Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita sampai di pertemuan ke-7 dan kita akan membahas mengenai karakter televisi. Televisi adalah hal yang mungkin teman-teman sekarang udah nggak tonton ya. Beberapa teman bahkan udah nggak punya TV-nya rusak dibiarin aja. Tapi yang kamu tonton saat ini, misalnya YouTube maupun IGTV, itu berangkat dari prinsip-prinsip produksi TV. Kalau menurut Effendi, yang dimaksud dengan televisi adalah televisi siaran yang merupakan media massa, dan sebagai media massa mereka mempunyai ciri-ciri atau karakter media massa. Salah satunya adalah berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesan yang bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, komunikasinya atau halayak yang bersifat heterogen. Nah, jadi televisi itu asal katanya ada dua, tele dan vision. Tele itu artinya jauh, vision artinya melihat, gitu ya. Fungsi media TV ada berbagai macam, ada informasi, pendidikan, hiburan, satu lagi adalah persuasi, yaitu menghimbau. Bentuk siaran TV, kalau menurut Undang-Undang 32, ya, Undang-Undang 32 nomor 2002 ada 4, publik, swasta, komunitas, dan berlangganan. Namun kalau bentuk siarannya ada analog dan digital. Nah, yang digital ini per tanggal 22 November 2022 sistem analog akan dihilangkan atau dimatikan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020. Ini kita akan bahas di grup ya mengenai kenapa sih dimatiin siaran analog ini ya. Gitu. Kita nggak bahas di presentasi saya ya. Kita masuk slide berikutnya, yaitu mengenai program acara TV. Secara umum, program acara TV itu ada dua, drama dan non-drama. Jadi yang kamu tonton selama ini, kalau nggak bentuknya drama, ya non-drama. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi peningkatan wawasan saat menonton. Jadi menurut Darwanto, sebuah program itu menarik dan tidak dan mempengaruhi wawasan itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah frekuensi, sering atau enggaknya nonton. 2, waktu penayangan, kapan program tersebut ditayangkan. 3, gimana kemasan acara itu. 4, gimana gaya penampilan pesan. Dan terakhir adalah bagaimana pesan itu dapat dipahami oleh masyarakat. Menurut Andi Fahrudin dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Produksi TV, yang namanya program TV itu diawali dengan ide. Kemudian ide itu diteruskan menjadi deskripsi program atau apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Misalnya idenya adalah program masak-masak gitu ya. Berarti pesannya apa? Gimana cara mengemas pesannya? Misalnya tujuannya adalah masak-masak yang tidak membutuhkan banyak bahan, simple aja, 3 bahan, 5 bahan jadi gitu kan. Kemudian produksi atau eksekusi. Setelah diproduksi, diediting, dikasih bumper, judul dan segala macam, lalu barulah didistribusikan, disiarkan. Produksi TV tahapannya ada pre-produksi, eksekusi, dan evaluasi. Jadi ini biasanya dikenal pre-production, production, post-production gitu ya. Kalau pre-production kita ngapain aja? Kita itu riset, menyiapkan ya, persiapan. Eksekusi ya kita syuting. Pas dievaluasi, selain editing juga dievaluasi mengenai rating, budgeting, dan lain-lain. Nah, tadi ini saya udah jelasin ya, produksi acara televisi adalah drama dan non-drama. News and sport itu masuknya non-drama. Dalam program televisi, ide harus dijabarkan ya dalam bentuk program title, program objektif, atau ini program acaranya buat apa sih, target audience, show format, apakah itu drama, liputan, kuis, dan macam-macam, show treatment, nanti ada ya tabel-tabel jam detik keberapa ini openingnya, terus isinya, terus wawancara, nah kayak gitu ya, ini namanya show treatment, production method, dan lain-lain. Persiapan produksi televisi. Dalam menyiapkan produksi program televisi ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Nah ini pas pre-production nih kita mengerjain ini nih, misalnya menyusun daftar kru, terus menyusun atau menentukan setting lokasi studio, terus menentukan perlengkapannya, kamera yang digunakan apa, buat audio pakainya mic-nya apa, terus budget, terus jadwal produksi, perizinan, publikasi, dan sebagainya.
Nah, dari tadi kita udah ngomongin tentang produksi TV. Nah, pertanyaan selanjutnya, orang desainer grafis ada di mana? Ini dia, orang desainer grafis ada di mengisi promo-promo TV dalam bentuk trailer, teaser, superimpose, running text, dan lain-lain. Coba nanti kamu cari ya di YouTube, trailer kayak gimana, teaser kayak gimana ya, running text yang kayak gimana gitu ya, superimpose seperti apa gitu. Ini sebetulnya kalau enggak COVID, kalau tatap muka saya mainkan gitu contoh-contohnya. Tapi karena ini nggak boleh ditayangin, nggak boleh dicantumin di dalam YouTube, nah, jadi akhirnya kamu harus cari. Nah, ini kayak gini nih superimpose ya. Oke, kita lanjut pada slide 17. Elemen-elemen desain dalam produksi program TV ini sama ya, ada di bukunya Andi Fahrudin, bahwa elemen-elemen desain dalam produksi TV sama dengan elemen-elemen grafis, ada garis, ada bentuk, ada tekstur, ada ruang, huruf, dan warna. Ini kita bisa aplikasikan pada tadi itu ya, misalnya trailer atau bumper atau misalnya program title, itu bisa kita pakai. Sementara prinsip desainnya juga sama, ada balance, focus, unity, dan rhythm ya. Jadi kamu pasti lebih tahu lah gimana caranya sebuah desain visual itu terlihat nyaman di mata. Ya, posisi desainer grafis di mana aja ini ya, hampir semua tempat divisi di TV itu membutuhkan desainer grafis. Produksi, promo, marketing gitu ya, butuh sekali. Untuk apa tuh tadi ya, untuk membuat tampilannya menjadi lebih menarik, terus nyaman di mata ya. Yang bikin gini orang apa nih? Yang bikin settingannya biasanya kita kenal dengan istilah orang property, art and property. Ya, ada bumper in, bumper out. Gimana masa depan televisi dengan adanya televisi berjaringan? Ini juga bisa jadi bahan diskusi yang menarik ya. Apakah benar-benar televisi itu akan mati karena banyak platform-platform yang lain gitu? Itu masih bisa diskusikan. Sejarah TV itu diawali dengan sejarah radio dan telepon. Setelah radio dan telepon mengudara 1920, maka TV pun ikut mengudara, yaitu tepatnya 1930. Pada tahun 1930 setelah ditemukan tabung hampa udara, maka di saat itu pula TV mengudara. Tapi dalam kalangan terbatas. Jadi kalau ngomong mengudara artinya stasiun TV-nya ada, siarannya ada, pesawat TV-nya juga ada ya. Nah, barulah pada tahun 1939 di New York broadcast resmi pertama. 1941 didirikan FCC, Federal Communications Commission. Tugasnya mengatur frekuensi kepemilikan media siaran. Karena yang namanya frekuensi itu adalah ranah publik. Ranah publik itu artinya seperti air, udara, dan tanah. Harus dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat. Jadi nggak boleh sembarangan informasi yang ada di dalamnya. Benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Tahun 1950, masa keemasan TV di Amerika. 1950 sampai 1990 kayaknya, sebelum internet masuk. Tahun 1961 mulailah sistem rating ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Teman-teman bisa cari ya bagaimana kalau di Indonesia. Dimulai dengan adanya TVRI gitu ya. TVRI muncul kemudian sekitar tahun 80-an. TVRI muncul tahun 1960-an. 1980-an muncullah TV siaran pertama di Indonesia, yaitu RCTI, kemudian ada SCTV, dan semakin lama semakin berkembang dengan bertambahnya jumlah TV siaran swasta. Televisi kabel jenisnya macam-macam, ada yang pay per view, jadi kalau mau nonton baru kita bayar, atau televisi berlangganan yang lain ya, baik itu mau pakai kabel maupun pakai satelit. Nah, ini juga latar belakang TV berjaringan. Kenapa sih ada TV berjaringan? Ya ini dia, karena kan kesukaan orang, minat orang terhadap siaran TV kan sangat beragam. Jadi butuh, mungkin ada siaran swasta yang nggak cocok, nah dia butuh siaran-siaran lain. Kayak misalnya dokter-dokter yang lagi sibuk gitu ya di rumah sakit, dia butuhnya apa? Dia nggak butuh nonton sinetron mungkin. Mereka butuh misalnya bagaimana cara operasi jantung. Nah itu kan harus ada TV tertentu yang memang hanya memproduksi program kedokteran gitu. Dan itu ada di Indonesia. Contoh penyiaran berjaringan. Nah, berjaringan itu artinya satu TV bisa bekerja sama dengan TV lain yang ada di wilayah Indonesia.
Misalnya Smart FM kerjasama dengan Indosiar dan El Sinta, gitu ya, itu bisa kayak gitu. Nah ini rating, masalah sosial layar TV ada rating ya, nanti kita bahas ya di grup. Rating itu faktor utama menjaring iklan. Jadi patokannya rating, mana program yang disukai. Dan biasanya program yang disukai itulah program yang iklannya banyak, yang ratingnya tinggi. Gitu. Terus kemudian program TV itu adalah ujung tombak. Jadi saling contek-mencontek adalah hal yang lumrah. Biasanya begitu, kalau ada satu TV yang programnya meledak, akan diikuti dengan TV-TV yang lain dengan program sejenis. Peran orang kreatif, kita perannya apa sih di sana? Menciptakan konten yang lebih baik, menjembatani kebutuhan informasi, hiburan, dan mengendalikan ya, ada kendali di dalamnya. Kemudian program disesuaikan dengan kebutuhan. Dan harus diingat teman-teman, tugas kita bukan hanya bekerja, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Jadi hasil karya yang kita buat itu setidak-tidaknya memberikan pencerahan buat masyarakat untuk jadi generasi yang lebih baik. Baiklah, ini adalah kisi-kisi UTS. Nanti kita akan UTS ya, pertemuan 8. Berikut kisi-kisinya. Oke, kalau nggak ada yang dibahas lagi, artinya kita selesai sampai di sini untuk materi ke-7. Terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.